الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. Hadirin sidang salat jamaah salat gerhana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita melihat fenomena alam berupa gerhana bulan. Gerhana adalah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Gerhana bukan sebagaimana diyakini sebagian masyarakat dulu bahwa itu adalah peristiwa ditelannya bulan atau penanda bencana bagi petani, peternak maupun lain-lainnya. Keyakinan seperti itu tidak benar. Gerhana adalah salah satu bukti akan kemahakuasaan, keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat gerhana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Yasin ayat 40 Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun." Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya atau pada orbitnya. Ayat ini menjelaskan bahwa terjadinya gerhana adalah ketika matahari, bulan dan bumi berada di satu garis lurus. Jika bulan menghalangi cahaya matahari ke bumi, maka itu adalah gerhana matahari. Jika bumi menghalangi cahaya matahari sampai ke bulan, maka disebut dengan gerhana bulan. Itulah fenomena alam yang kadang terjadi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan sebagai cahaya, matahari sebagai sumber cahaya, dan Allah menciptakan orbit atau garis edar segala benda langit untuk kehidupan manusia di bumi dan sebagai tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Oleh karenanya, marilah kita tinggalkan mitos-mitos ketika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari, tetapi justru seharusnya kita memperbanyak beristighfar, meminta permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berupaya untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan amal soleh, bertakwa dan mengeluarkan sedekah saat terjadinya gerhana. Hadirin salat Jumat, hadirin salat gerhana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita bila terjadi gerhana untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat sunnah gerhana yang sudah kita lakukan tadi, bertakbir dan bersedekah. Sebagaimana sabda beliau yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang berbunyi, "Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum dzalika fad'u Allah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah dan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, bertakbirlah dan dirikanlah salat serta bersedekahlah. Selain itu, Nabi besar Muhammad SAW juga mengajarkan bahwa ketika gerhana terjadi, hendaknya kita menghadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membayangkan betapa dahsyatnya peristiwa hari kiamat jika seandainya di dunia kita sering dihadapkan dengan fenomena alam, hujan yang deras, badai yang kuat, sehingga terkadang menimbulkan rasa takut kita terhadap diri kita di saat melihat fenomena alam tersebut. Sebab peristiwa tersebut mengingatkan kita akan tanda-tanda kejadian hari kiamat, dan atau karena takut azab Allah di saat diturunkan akibat dosa-dosa yang dilakukan oleh anak manusia. Dan hal ini juga mengingatkan apa yang pernah disaksikan oleh Nabi besar Muhammad SAW dalam salat kusufnya. Diriwayatkan bahwa dalam salat kusuf Rasulullah SAW diperintahkan atau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang surga dan neraka. Bahkan beliau ingin mengambil setangkai dahan dari surga untuk diperlihatkan kepada mereka para sahabat. Beliau juga diperlihatkan berbagai bentuk azab yang ditimpakan kepada ahli neraka pada saat itu. Karena itu, dalam salah satu khutbahnya selesai salat gerhana, beliau mengatakan kepada para sahabat, "Wahai umat Muhammad, demi Allah,
Jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dari itu, marilah kita persiapkan hal-hal yang diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Marilah kita usahakan untuk dapat mengamalkan apa yang diperintah oleh Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin, sidang salat jamaah, salat gerhana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa kecilnya manusia jika dilihat dari kajian ilmu pengetahuan modern. Bulan yang sedang mengalami gerhana kali ini hanyalah komponen sangat kecil dari materi alam semesta. Sedangkan hal yang membentuk isi alam semesta hanyalah berkontribusi pada secuil materi yang telah diketahui ilmu pengetahuan saat ini. Sementara sisanya sama sekali belum kita ketahui. Pandemi COVID-19 juga menunjukkan betapa kecilnya kita. Virus yang sedemikian kecil, sedemikian mikro, yang sama sekali tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Oleh kedua mata ini, ternyata mampu menimbulkan dampak besar yang kita lihat pada zaman ini. Keagungan Allah Subhanahu wa taala seharusnya mengarahkan kita pada kesadaran akan ketidakberdayaan diri kita di hadapan Allah, sehingga memunculkan sikap merasa bersalah, memperbanyak istighfar, bergantung kepada Allah, meminta ampun kepadanya, dan berlindung dari segala bentuk kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa gerhana bulan dan pandemi COVID-19 semestinya menyadarkan kita akan kebesaran Allah. Semestinya kita mengakhiri pembangkangan kita kepada Allah. Semestinya mulai hari ini pun kita mengakhiri bentuk kemaksiatan kita kepada Allah. Betapa banyak kelalaian yang sudah kita lakukan, jauhnya kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Momen gerhana bulan menjadi media untuk memperbanyak permohonan ampun, taubat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga fenomena gerhana kali ini meningkatkan kedekatan kita kepada Allah, membesarkan hati kita untuk ikhlas menolong sesama, serta menjaga kita untuk selalu ramah terhadap alam sekitar kita. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat gerhana yang dimuliakan Allah. Pada saat gerhana bulan ini, marilah kita tingkatkan motivasi kita untuk belajar memahami alam semesta ini. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita, menjaga keluarga kita, memberikan hidayah kepada hati kita, memberikan pintu taubat kepada kita, untuk akhirnya kita bertemu dengan ajal kita dalam kondisi husnul khatimah, untuk meningkatkan ibadah kepadanya dan memikirkan segala keindahan ciptaan Allah, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Ali Imran ayat 190, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Allah, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على توفيقه وإحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخلانه اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اعلموا رحمكم الله أن الله أمركم أمرا بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه حيث قال ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها سرها وعلانيتها فتب علينا توبة من عندك فتب علينا توبة من عندك فتب علينا توبة من عندك. ربنا تب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.